Sudah ya. Yuk sekarang saya ajak Anda untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari waktu Melbourne dan Brisbane. Kami berkumpul melalui Zoom untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kami minta Tuhanku, darah-Mu, darah Yesus ada pada kami, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Itu yang Tuhan janjikan dan kami percaya apa yang telah Tuhan janjikan, tatkala kami mempercayainya, maka Tuhan akan mewujudkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 24 ya. Kejadian pasal 2 ayat 24, abjad tertinggi di sini adalah E, Esther Wong. Silakan Bu Esther Wong. Kejadian pasal 2 ayat 24. Oke. Ya. Tunggu sebentar. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, inilah yang diungkapkan oleh Tuhan, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Setiap kita menghadiri peneguhan pernikahan, ayat ini nggak pernah lupa disebutkan bahwa Anda itu satu daging. Nah, satu daging itu gimana? Faktanya dua, ya kan? Kok Alkitab bilang satu daging? Ya. Nah, inilah yang harus kita pelajari, ya. Sebab Tuhan bilang satu daging, tapi begitu kita beli tiket pesawat dua kan? Betul nggak? Makan di restoran juga dihitung dua lagi, padahal satu daging. Ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Menjadi satu itu menjadi satu apanya? Apakah rancangannya itu satu, harapannya satu, hartanya satu. Nah, Anda semua sudah menikah, ya, kecuali beberapa orang yang belum. Ya, Anda yang sudah menikah, Anda tahu menjadi satu daging itu seperti apa, gitu. Dan pertanyaannya, bisakah, gitu. Saya pernah mendapatkan seorang tamu dan dia mau curhat. Yang namanya curhat itu saya harus menjadikan diri saya tong sampah. Dengerin keluhannya, ya kan. Dan satu saat ini seorang ibu, ya, dia tanya, Pak, saya tuh dulunya dia cerita bahwa anaknya perempuan dengan suaminya, rumah tangganya ini selalu hangat dan panas begitu. Nanti kalau sudah si anaknya perempuan telepon ibunya nangis gini gitu ya. Dan ibunya ini juga orang percaya, bukannya dia tidak percaya kepada Yesus. Dan dia berkata begini, dan dia tanya nasihat saya. Ibunya ngomong sama anaknya perempuan, Nak, kalau kamu tidak berbahagia dengan suamimu, ingatlah ya, kamu masih punya orang tua dan masih punya rumah di sini. Itu yang dinasihatkan ibu ini kepada anak perempuannya. Waduh, saya begitu dengar dia ngomong gitu, saya cuma pegangan jidat saya aja. Ini apa yang saya harus ngomong begitu? Ya. Puji Tuhan, saya dengan Bu Rachel tidak pernah menanyakan gimana situasi kondisimu, rumah tanggamu. Kami nggak pernah bertanya. Oke. Dia punya masalah dengan mertuanya juga kami nggak pernah tanya. Paling nanti kalau dia sudah
hatinya udah penuh begitu. Dia ngomong sama mamanya begini. Terus mamanya cuma tanya, kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, Ma. Bagus. Ya. Jadi itulah yang dinasihatkan Bu Rachel kepada anak perempuan. Ya. Anak perempuan nggak pernah curhat sama saya. Ya, jadi saya mencoba untuk membuat anak-anak ini dewasa. Begitu juga dengan anak laki. Anak laki satu rumah dengan kami. Ya, dia juga sering curhat kepada kami berdua. Ya, kita kasih tahu apa ya yang harus dia lakukan. Paling kita tanya dulu, planningmu gimana? Gini. Oke, bagus. Ya. Ya, jadi seperti itu. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Oke, Bu Esther Wong sekarang sudah EFGHI, ada Inge di situ. Ing, kamu baca Kejadian 2 ayat 18. Oke. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian Tuhan berinisiatif. Aku akan menjadikan penolong baginya. Kejadian ini berbicara mengenai Adam. Ya, Adam dibentuk kemudian ditaruh di Taman Eden. Dan Tuhan melihat Adam kemana-mana sendiri, maka dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan punya inisiatif. Aku akan menjadikan penolong untuknya. Nah, penolong di sini karena Adam itu laki-laki, maka Tuhan menjadikan seorang perempuan. Dan yang menarik adalah penolong yang dibentuk oleh Tuhan ini dengan tema dia adalah penolong. Oke. Jangan salah baca ya. Kalau salah baca nanti bukan penolong tapi perongrong. Tuhan tidak pernah menjadikan seorang perempuan menjadi perongrong, tapi penolong. Itu idenya Tuhan, penolong. Kemudian dikatakan bahwa penolong ini adalah sepadan dengan dia. Sepadan dengan yang ditolong. Nah, saya akan ajak Anda lanjut lagi. Ya, kita akan melihat kemudian ayatnya yang ke-19. Sudah sekarang Iwan. Wan, kamu Wan baca ayat 19. Oke. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Iya, stop dulu. Tuhan telah membentuk Adam. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Adam dibentuk dari tanah. Ya. Bahasa Indonesianya debu tanah. Dan debu tanah di sini di dalam bahasa yang lebih gampang diketahui semacam lempung tanah liat. Jadi awalnya Tuhan membentuk manusia dengan ukuran yang apa adanya. Jadi gede sekali ya ukurannya itu. Tetapi dikatakan bahwa tanah liat tadi belum hidup. Maka dikatakan bahwa Tuhan meniupkan nafas hidup.
Dia meniup nafas. Tuhan ambil nafas, kemudian dia tiupkan. Nah, di dalam bahasa aslinya, nefes yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah ruah, roh Tuhan. Nah, tatkala roh Tuhan itu tinggal pada diri manusia itu, maka manusia itu menjadi cerdas, menjadi teliti, menjadi apa yang disebutkan tadi, dikatakan bahwa dia memberi nama apa ya sampai hari ini apa. Anda bisa bayangin, Adam nggak sekolah, tapi karena dia mendapatkan hikmatnya Tuhan melalui ruahnya itu tadi. Oke, ayat 19 ya. Kemudian saya ajak Anda untuk loncat ayat 21. Mary. Kejadian 2:21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Iya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Kemudian ketika ia tidur, Tuhan telah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saya akan ajak Anda membaca ayat yang ke-22. Iwan dan Mary sudah, sekarang Johnny. Johnny, kami baca ayat yang ke-22. Ya, 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, dari tulang ini dibangunlah menjadi seorang perempuan. Oke. Nah, tadi saya katakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, di tanah liat. Bahan baku untuk membentuk Adam tanah liat. Tapi bahan baku untuk membentuk perempuan adalah tulang. Ya. Bahan bakunya beda. Hasilnya juga pasti beda. Oke. Kenapa? Perempuan dijadikan penolong karena bahan bakunya juga lain. Tapi dari cerita ini saya paling tidak mendapatkan ada beberapa poin. Poin yang pertama, perempuan tadi dibentuk dari tulang laki-laki. Berarti ada satu bagian dari perempuan itu yang sama dengan yang ada pada laki-laki itu. Karena tulangnya nggak diambil dari tulang lain, tulang gajah atau tulang apa, enggak, dari tulang laki-laki ini. Maka pasti ada yang mirip. Anda mungkin pernah ketemu ya orang suami istri, wajahnya mirip, seperti kakak adik. Atau Anda pernah ketemu dengan suami istri, karakternya hampir mirip. Oke. Nah, dari sini kita mendapatkan jawaban, yaitu tadi tulang si manusia tadi diambil, dari di situ mulai dibangun ya menjadi seorang perempuan. Ya. Saya berani katakan, perempuan, ibu-ibu, Anda ini dibangun dengan bahan yang berbeda. Tetapi walaupun bahannya berbeda, bahan itu dari bahan laki-laki itu yang ada pada tubuh laki-laki itu. Berarti ada kemiripan-kemiripan di dalam hidup si perempuan tadi dengan laki-laki itu. Ya. Oke, lanjut lagi yuk. 22 sudah ya. Sekarang kita melihat reaksi daripada si manusia ini ya. Oke, Johnny, kamu sendirian John atau Lisda ada di situ? Lisda lagi online sama orang lain Pak, lagi telepon Pak. Oke, no problem. Ya, sekarang HIYK. Oke, Butina, ayat 23. 22 apa 23? 23. 23. Lalu berkatalah manusia itu,
inilah dia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Iya. Nah, reaksi Adam adalah, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah dia. Ini respon pertama kali Adam berjumpa dengan Hawa. Ya. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi. Ya. Dalam bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri. Ya. Dan laki-laki itu bahasa tulisan Ibraninya seperti ini. Ya. Ini alef, ini sin, ini yod. Alef, yod, sin. Dibacanya adalah ish, artinya laki-laki. Oke? Anda nangkep dulu ya. Sekarang dari tulangnya dibangunlah seorang perempuan. Maka tulisan Ibraninya begini. Ini is, alef, yod, sin. Sekarang perempuan. Alef, sin, he. Ya. Ini dibacanya apa? Isah. Kenapa kok isah? Karena dari is. Dari tulangnya laki-laki disebut is, itu perempuan. Oke. Nah, Anda perhatikan sungguh-sungguh persamaannya apa? Ya, yang laki-laki ada alef dan ada sin, kemudian yang perempuan ada alef, sin dan he. Oke. Jadi inilah laki-laki dan perempuan yang dipertemukan oleh Tuhan. Nah sekarang kita ingin tahu ada kesamaan antara laki-laki yaitu alef dan sin. Ya, perempuan juga begitu, ada alef, ada sin. Sekarang sama, ini alef dan sin ini sama. Ya, ini alef dan sin sama. Sekarang yang sama tadi digabung aja. Nah ini digabung, ya, alef dan sin, ya, alef dan sin. Ini kalau digabung bacanya es. Dan es di sini artinya api. Apa artinya? Artinya Anda laki-laki punya unsur api. Ada alef, ada sin. Perempuan, kamu juga punya alef dan sin. Kamu juga punya api. Ya. Api tidak senantiasa buruk, ya. Alef dan sin ya tidak bicara senantiasa buruk. Api itu ada positifnya, ya. Tapi api juga ada negatifnya. Ya, saya kalau cerita begini saya selalu teringat karena karyawan-karyawan yang ikut kami kebanyakan bukan kami yang cari. Tatkala kami pergi ke Pulau Banggai, ada satu keluarga yang menitipkan anaknya kepada kami. Waktu kami ke Pulau Rote begitu juga, ya, menitipkan anaknya. Ya. Kami pernah dititipi sampai 4-5 orang itu. Bingung kami mau dibawa kemana. Tapi ya sudah. Nah, ini yang saya mau cerita. Mereka-mereka yang seperti di Rotedao itu jam 6 sore listrik baru nyala. Ya, nanti jam 11 dimatikan. Waktu kami pergi ke Pulau Peling begitu juga. Jam 6 itu baru dinyalain, nanti jam 11 mati. Waduh. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, waktu kami bawa anak-anak dari sono, mereka menanak nasi nggak pakai rice cooker, tapi pakai kayu. Nah, di Jakarta mereka nggak menemuin kayu. Di rumah kami nggak nemuin kayu.
kita ajarin ya, ini lebih mudah daripada kayu, cuman kamu nggak biasa. Nah, diajarinlah ya pakai rice cooker. Nasinya ukurannya segini, dicuci begini, nanti dikasih air dengan seruas jari ini gitu ya. Kemudian ini nanti dipencet, tek begitu. Dah, tinggal pasti nanti nyala begitu. Nah, apa yang terjadi suatu hari Sabtu atau hari Minggu saya lupa, pagi-pagi nasi sudah habis, maka dia dikasih tahu suruh menanak nasi begitu. Nah, saya bilang ini banyak orang yang belum makan, sekarang jangan pakai air dingin, pakai air mendidih aja, saya ajarin ya. Nah, ini ukurannya sudah saya ukur, udah pas ya, dah nanti dipencet gitu. Biasanya 15 menit sudah mateng. Ini setengah jam, belum Opa. Dia manggil saya Opa, belum Opa, hah? Belum. Waduh kok tumben, 1 jam, belum juga. Saya bangkit dari duduk, mana? Wah ya ini sampai 10 tahun ya nggak mateng. Kenapa? Lah ini ya belum dicolokin ke listrik. Aduh, haleluya. Jadi rupa-rupanya tanpa api kita nggak bisa makan juga kan? Ya kan? Tanpa api nggak bisa masak. Terus gimana? Itu seperti cucu saya tuh belajar masak-masakan tanpa api. Seng. Jadi dia mulutnya yang ngomong seng. Tanpa api itu nggak bisa mateng. Ya kan? Nah terus gimana? Api itu ada 2 ya. Api yang positif dan api yang negatif. Yang positif, api itu menjadi satu kekuatan ya. Api itu ada kekuatan cinta, kekuatan ambisi, kekuatan macam-macam ya. Tetapi api yang negatif menghancurkan, dendam, cemburu buta, ya kan? Marah, wow itu. Nah, sekali lagi saya mau katakan, alef dan sin ada pada manusia laki-laki. Oke. Ini juga ada pada manusia perempuan. Jadi dua-duanya punya Anda nggak bisa katakan bahwa wah istri saya ini cemburuan. Nggak bisa. Laki-laki juga punya unsur Jadi kalau rumah tangga itu terselamatkan, bukan berarti tidak ada api cemburu, tidak ada, bukan begitu. Tetapi inilah api yang harus kita manage, ya. Tatkala tidak punya api, tidak punya semangat, ya. Jadi menjalani hidup ya gitu-gitu saja. Nah itulah api, ya. Unsur api di dalam kata-kata laki-laki, ya. Saya lihat Fani baru bergabung. Nah, inilah laki-laki. Alef, Yod, Sin. Inilah yang disebut laki-laki. Dan ini perempuan. Alef, Sin, He. Ya. Nah, dari sini ketahuan. Jadi kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, yaitu Alef dan Sin, Alef dan Sin. Ya. Dan Alef dan Sin itu kalau digabungkan ini api. Oke, jadi Anda harus sadar benar bahwa di dalam diri Anda, baik perempuan, baik laki-laki, Anda punya api. Nah sekarang, selain yang sama, yang tidak sama apa? Oke, ini laki-laki, ini perempuan. Yang membedakan laki-laki Alef Yod Sin dengan perempuan Alef Sin He, yang membedakan ini loh, laki-laki ada Yodnya, perempuan ada He-nya, ya. Nah, Yod itu digambarkan sebagai lengan. Jadi Yod itu melambangkan laki-laki itu punya kekuatan, punya power. Itu Yod, ya, Yod. Ini punya power, laki-laki punya power. Oke. Tetapi
Perempuan nggak punya power. Perempuan punya ini, he. He itu kasih karunia. Ya. Laki-laki punya yod, lengan yang kuat begitu. Kalau ada orang kontes bodybuilding itu, wah tangannya begini. Di sini keluar lupa ya. Nah, itu laki-laki itu punya yod, punya kekuatan. Nah, sementara perempuan itu punya he, punya kasih karunia. Nah, kalau dua tadi digabungkan, antara yod dengan he digabungkan, menjadi ini. Yod, he. Yod sama he ini kalau digabungkan menjadi yah. Yah ini adalah menunjuk kepada ini, Allah. Contoh, haleluya. Ada yahnya. Kemudian Nabi Elia, Eliyah, Yesaya, Yeremia. Ya, selalu ada unsur Allahnya. Yah. Oke. Jadi dua hal yang berbeda dari manusia laki-laki dan manusia perempuan, yaitu yod dan he. Waktu yod dan he ini digabungkan, maka dikatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, ya ayah ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Dia harus satu supaya menjadi yah. Yah ini. Nah, tatkala cerai, maka bubarlah ini. Tapi ini perbedaan. Bagaimana perbedaan ini harus melekat? Gimana caranya? Maka kita melihat ini. Yod, he, vav. Yod, he, vav. Vav ini paku. Paku yang dipakai untuk memakukan Yesus itu vav. Jadi waktu yod dan he dipaku menjadi satu, maka menjadi Yehova, Yahweh. Tatkala cerai tidak terjadi Yahweh. Tatkala tidak cerai maka terjadilah Yahweh. Jadi di dalam persatuan manusia laki-laki dan manusia perempuan, kalau dia sadar dan minta paku untuk memaku antara yod dan he, maka menjadi ini, Yehova, Yahweh. Apa artinya? Artinya dalam kehidupan pernikahan Anda sadar, Anda ngerti, Anda minta paku itu memakukan antara yod dan he. Nah, persatuanmu itulah menggambarkan persatuan Yehova. Anda pernah baca ayat di dalam Keluaran, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku menjadikan engkau Allah bagi Firaun. Firaun itu kamu lihat Allah. Hari ini Anda mendengarkan satu berita, laki-laki bersatu dengan istrinya, itu antara yod dan he. Tetapi kalau cuma sampai yod dan he, bisa divorce. Bagaimana supaya tidak bisa divorce? Harus dipaku dengan ini. Yodnya dan he ini harus dipaku ini. Dipaku. Bagaimana pemakuannya? Ngomong. Mulai sekarang unsur yod dan he ini dipakukan dengan pakunya Yesus yang pernah dipakai untuk memaku kedua tangan dan kedua kakinya. Dan dipaku, nah, tidak bisa lepas. Oke? Dan bagaimana Anda yang sudah diteguhkan sekian puluh tahun yang lalu? Belum terlambat. Anda harus bisa menjadi Allah di dalam hidupmu. Oh, saya bisa menjadi Allah dalam hidup saya? Yes. Karena you punya unsur yod, istri punya unsur he, dan Anda minta pakunya Yesus.
Apa artinya? Melalui kehidupanmu, kamu akan memenangkan banyak orang. Melalui kehidupan pernikahanmu. Ya. Oke. Inilah yang harus kita kerjakan. Bahwa Tuhan mau Anda dan saya paham mengenai bersatunya Yod dan He. Ya. Ingat, persatuan Yod dan He tidak kekal. Masih ada intimidasi yang mengatakan akan divorce. Dan tatkala sudah dipaku dengan Vav, untuk berpisah tidak mudah. Kalau misalkan salah satunya nekat, oh jangan takut. Di hadapan Tuhan, Anda tetap bisa berperkara. Tuhan, Yodku dan Heku sudah dipaku. Dan sekarang ini ada usaha begini. Aku minta kau bela Tuhan. Paku yang sudah menyatukan tadi. Aku minta kau bela dalam nama Yesus. Oke, saya berharap ini akan memberikan satu gambaran kepada Anda. Ya. Nah sekarang, kita sudah mulai ngerti bahwa laki-laki punya Yod dan perempuan punya He. Sekarang, saya akan ajak Anda untuk melihat. He itu menggambarkan kasih karunia. Dan He itu adalah kasih karunia untuk dirinya dan untuk suaminya. Itu sebabnya Yod dan He ini harus menyatu. Kalau He dan Yod ini menyatu, saya berani mengatakan bahwa bapak-bapak, kebetulan di sini ada Joni, ada Iwan, dan ada saya tentunya. Saya berani mengatakan bahwa He adalah hokinya Yod. Anda dengar? He itu kasih karunia. He itu hoki. Hokinya siapa? Hokinya Yod. Yod tanpa He tidak ada jaminan. Halo? Yod berusaha mati-matian, tidak dijamin. Tapi tatkala Yod itu menyatu dengan He, barulah ada jaminan. Oh, Yod itu digambarkan tadi sudah saya sebut sebagai lengan. Dan lengan tadi, Yod tadi ya, Yod itu digambarkan dengan lengan, sehingga Yod yang merupakan esensi manusia laki-laki, itu menyatakan bahwa itulah gambaran jati diri laki-laki. Tatkala laki-laki tadi berusaha untuk mendirikan apa, bisnis atau mendirikan rumah tangga, dan keberhasilan laki-laki ini dalam usaha dan pencapaiannya ya, itu manusia laki-laki akan mendapatkan kepuasan bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Oke? Kepuasan ya. Saya teringat pada waktu habis berumah tangga, belum punya anak ya. Saya suka, karena zaman dulu tahun 81 itu belum ada buku IKEA di sini ya. Tatkala saya ke luar negeri atau ada teman yang ke luar negeri, dia ngoleh-olehin saya itu buku-buku mengenai IKEA itu ya. Kemudian saya lihat-lihat, saya tertarik, ada kursi santai begitu yang pendek itu. Kemudian saya lihat, saya perhatikan, terus saya bikin sendiri dengan ukuran-ukuran yang saya buat dari triplex. Kebetulan saya punya tukang kayu yang pada waktu renovasi itu dia bilang, saya ini bosen jadi tukang kayu Pak, boleh nggak saya ikut Bapak ajarin saya nyopir, saya mau jadi supir katanya.
Oke, saya ajarin dia nyopir dan akhirnya dia jadi sopir. Nah, begitu saya mau bikin apa-apa, saya panggil dia. Saya kasih tahu, tunjuk gambarnya, ini aku mau bikin dari triplek ini. Idemu gimana? Gini. Saya gabungkan idenya, kemudian jadilah itu. Kemudian saya beli busa, saya kasih busa. Waduh, sambil nonton TV, duduknya itu santai. Yang membuat lebih santai apa? Made in Obed Sudarmanto. Rumah-rumahnya itu satu kebanggaan sendiri gitu loh, ya. Jadi tatkala kita bisa melakukan sesuatu, gitu, laki-laki akan merasa puas jika berhasil menghasilkan sesuatu atau membuat atau menyelesaikan sesuatu. Dengan kata lain, saya mau memberikan satu statement ini. Dengarkan baik-baik. Laki-laki tidak butuh dikasihi. Laki-laki tidak butuh dikasih, tetapi laki-laki butuh diakui, laki-laki butuh dihormati. Paling tidak apa yang dia katakan dan apa yang dikerjakan. Anda harus ingat, di dalam pernikahan laki-laki adalah tipologi daripada Kristus. Kalau Anda perhatikan, ya, Yesus selalu ngomong, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Itu yang selalu Yesus katakan. Oke? Dan sekarang, bagaimana dengan perempuan? Sebelum saya sampai kepada perempuan, saya mau kasih satu statement lagi. Suami itu tatkala dihormati oleh istrinya, suami itu tatkala dihargai oleh istrinya, dia merasa sudah mendapatkan cinta dari istrinya. Oh haleluya. Disinilah bedanya laki-laki nanti dengan perempuan, ya. Mungkin Anda akan komplain, wah suami saya begini Pak, suami saya begini. No, ayo kita rubah suami kita dengan pengakuan-pengakuan. Anda sudah ngerti kan, tatkala Anda mengucapkan pengakuan, sesungguhnya Anda sedang merubah atmosfer dari suami itu. Kenapa kita nggak berani menggunakan itu? Mari kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Tatkala Anda merespon dengan benar, Yod yang ada di dalam suami Anda akan menunjukkan esensinya. Oke? Karena dari sononya Tuhan membentuk begitu. Nah sekarang kita melihat perempuan. Ya. Perempuan memiliki he. Ya. He itu kasih karunia. Istri adalah kasih karunia bagi suami. Ya. Ada orang berkata, wah istrinya si Anu tuh bawa hoki. Sebetulnya semua perempuan bawa hoki. Karena apa? Ya ada he di dalam hidupnya. Begitu. Ya. Perempuan menemukan kepuasan dirinya saat dicintai, disayangi oleh suaminya. Tentu tanpa syarat. Ya. Diterima apa adanya oleh suaminya, ia akan berubah dan hidupnya menjadi penuh arti tatkala dia mendapatkan penghargaan dicintai itu. Perempuan dibentuk oleh Tuhan memang untuk objek cinta, bukan menjadi objek dievaluasi kesalahannya. Halo. Ya, jadi perempuan itu objek si suami untuk menumpahkan kasihnya. Oke, dia jadi objek untuk penumpahan kasihnya. Tapi ingat, bukan menjadi objek untuk dicari-cari salahnya. Haleluya. Menangkap sesuatu kah? Ini yang Tuhan mau. Anda dan saya ngerti persis. Yuk kita buka dulu yuk Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 dulu ya. Oke, puji Tuhan.
Ya, kita akan melihat apa yang diperintahkan ini oleh Tuhan. 22 sampai 24. Sekarang saya minta sila. Bu, kamu tadi udah baca ya? Sudah ya? Belum. Oh, belum. Oke, kamu baca Efesus 5. Belum. Ya, Efesus 5 ayat 22. Silakan. Ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya, ini perintahnya. Hai istri, tunduklah. Kenapa? Hei tadi loh. Ya. Istri disuruh tunduk kepada suami. Jangan salah baca loh ya, tunduk bukan tanduk. Tunduk. Oh, haleluya. Kalau tanduk nanti jadi ceritanya lain lagi. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini yang diperintahkan. Karena apa? Hei tadi loh. Oke, ayat 23, sila. Tolong sila. Yes. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jangan pernah komplain, suami saya enggak punya wibawa. Oh, sekarang saatnya Anda harus mulai ngomong. Tuhan, suamiku itu punya dia punya wibawa, dia imam yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita perkatakan, ya. Oke, ayat 24 saya minta sila sudah Bu Syuing. Ya, Bu Syuing. 24. Efesus 5 ayat 24. Betul. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya, dalam segala sesuatu. Seringkali terjadi diskusi, ya kalau suami itu mengambil satu keputusan yang tepat, kitalah ibu-ibu, wanita-wanita yang harus mulai ngomong, suamiku adalah imam yang benar, ada pewahyuan, hikmat, pengertian. Dia membuat keputusan tidak salah. Itu yang harus kita katakan, ya. Oke, sekarang Efesus 5 ayat 25 saya minta Bu Estiko. Ya, Bu Estiko. Suaranya dibuka dulu. Suaranya dibuka, ya. Suaranya. Belum. Belum, Bu Esti. Suara. Itu yang ada mic yang cross itu dipencet. Udah. Ya udah. Wah, ternyata hebat juga ini Ibu satu. 25, ayo. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya, hai suami, kasihilah istrimu tanpa syarat. Itu bahasa aslinya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya tanpa syarat. Oh, haleluya. Ya kan suami, kalau kamu komplain, kamu harus mulai ngomong. Terima kasih untuk istriku yang penuh dengan hikmat. Gitu dong. Ya. Oke, itu 25. Sekarang 26. Saya minta Yani. Halo Yani. Ya Pak. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi istri ini dikuduskan dan dicuci dengan memandikannya dengan air dan firman. Apa artinya? Bapak-bapak, Anda harus terus memperkatakan firman untuk istri, ya. Istri-istri, Anda juga harus terus memperkatakan firman untuk suami.
Ya. Oke, itu tadi Yani. Sekarang saya minta huruf E lagi. Oke, huruf E, Bu Esther Wong, ayat 27. Ya, Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya, suami-suami Anda punya tugas untuk terus membersihkan istrimu masing-masing, memandikannya dengan air dan firman. Anda terus perkatakan terus. Supaya apa? Dia seperti jemaat yang kudus, yang tidak bercela. Ini yang Tuhan mau. Kalau ada perintah seperti ini, berarti banyak istri-istri yang belum nyampe itu. Maka tugasmu, suami-suami, saya cuma 2 orang di sini, 3 orang sama saya. It's okay. Ya, kita perkatakan persis seperti yang Tuhan mau. Oke, 28 sekarang. 28 Fani. Halo Fan. Iya Pak. Iya Pak. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Oh, Amin. haleluya. Suami-suami, Anda harus mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wonderful Jesus. Kenapa ada perintah begini? Pasti suami-suami tidak mengasihi istrinya dan mencari kesalahannya. Kira-kira begitu kan? Karena ada perintah begitu. Oke, sekarang 29. 29 Inge. Ya, Ing. Halo, Ing. Ya, ayat 29. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Oh, haleluya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wow, wonderful Jesus. Ya. Oke, itu Efesus 5, sekarang 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Ini sudah sekarang Johnny. Ya. Ya Pak. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, haleluya. Nah, sekarang kita mulai paham dan mulai mengerti sekarang, ya. Tatkala Yod dan He tadi dipakukan menjadi Yehova, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi sesungguhnya seperti yang digambarkan di dalam Efesus tadi, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, itu menjadi terwujud. Dan inilah yang Tuhan mau. Yod dan He itu dipakukan dengan paku yang pernah dipakai untuk memakukan Yesus itu. Itu jaminan, dan masing-masing suami istri mulai memperkatakan apa-apa yang Tuhan janjikan di dalam firman. Anda sudah ngerti hukum rohnya. Saya selalu mengambil contoh Mazmur 103. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasanya yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman. Nah, Anda, suami-suami, Anda memperkatakan sesuai firman Tuhan. Anda katakan mengenai istrimu, dan malaikat itu tiba-tiba mewujudkannya. Ya. Itu juga dengan suami-suami, tatkala Anda mulai memperkatakan persis seperti yang dikatakan oleh firman, maka itu akan terjadi. Karena apa? Terjadinya kenapa?
Karena malaikat yang mewujudkannya, bukan Anda dan bukan saya. Nah sekarang, keduanya menjadi satu. Yod dan He itu menjadi satu dengan Vav yang memakukannya. Nah sekarang, bagaimanakah kesatuan itu dibangun oleh orang-orang yang mengerti firman Tuhan? Anda sudah ngerti firman, dan Anda harus mewujudkannya itu. Bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan kekuatan kita. Tuhan ini juga yang memberi inspirasi apa yang harus kita kerjakan. Karena dengan Yod dan He yang dipakukan, ini Anda membawa nama Yehova di dalam hidup Anda. Anda membawa nama di dalam kehidupan Anda. Nama Dia kita bawa di situ. Nah sekarang, tatkala kita sudah mengerti, ya, kita sudah ngerti bahwa ternyata kenapa Tuhan membenci perceraian. Disinilah letaknya. Dia membenci itu. Kenapa? Karena di dalam planningnya kita, dalam hidup pernikahan kita ini, kita akan selalu membawa Yahweh. Membawa Yahweh dalam hidup kita. Nah terus gimana? Perceraian terjadi karena tidak ada agape. Perceraian terjadi karena konsepnya salah. Sekarang kita ngerti, tatkala Tuhan itu memberikan kepada Anda dan saya urapan-urapan yang ada di dalam Kristus untuk Anda serap, untuk Anda terima, inilah yang Tuhan mau. Anda dan saya paham soal itu, dan kita mulai mencoba untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Yod dan He tadi dipakukan dan itu muncul dalam hidup kita masing-masing. Tidak terlampau sulit. Kita hanya mempercayainya dan memperkatakannya, dan Tuhan akan mewujudkannya. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Ya, kita percaya, mari kita merespon dengan benar. Oke. Hari-hari ini saya sedang menghandle adik kelas. Mereka berdua dalam keadaan perang selama 15 tahun. Tidak pernah ngomong, jalan sendiri-sendiri, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu maju, yang satu mundur. 15 years dalam kondisi perang. Melebihi perang Israel sama Hamas. Dan yang perempuan itu kerja sebagai pendeta, yang laki-laki kerja sebagai bisnismen. Yang saya tidak habis berpikir, kok bisa ya 15 tahun kok nggak ngomong begitu. Waduh, ini ya, tapi saya tahu yang harus saya garap laki-lakinya dahulu. Dan puji Tuhan, saya mulai memasukkan pengertian-pengertian yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Ya. Dan saya ajari dia untuk terus bernubuat untuk istrinya. Dan setelah habis itu seminggu dia bilang, aku sudah bernubuat sama istriku, tapi nggak berubah tuh gimana? Loh, kamu itu jangan ngomong apa yang matamu lihat. Kamu harus ngomong apa yang alam roh ini telah kerjakan. Kamu salah kalau kamu melihat dengan pakai matamu. Maka kamu bayangkan setiap kali kamu melepaskan agape itu, ya kamu bayangkan dia ada di sebelahmu. Ya. Dan ingat bahwa istri itu minta dikasihi.
istri itu sebagai objek untuk dikasih, dilepaskan kasih. Dan saya dalam pengembalaan yang saya kerjakan, tatkala ada orang mau divorce, selalu saya tanya satu-satu, saya nggak mau manggil dua-dua, satu-satu saya panggil. Saya tanya kenapa? Suami itu selalu ngomong gini, wah istri saya udah nggak cinta saya lagi. Loh, kok kamu tahu? Jadi itu yang digemakan. Istrinya udah nggak cinta, buat apa saya lanjut? Selalu saya bawa kepada pengertian ini. Kamu tuh nggak butuh cinta. Yang kamu butuhkan tuh istrimu menghargai kamu. Istri butuh cintamu. Maka kamu nggak boleh bagi-bagi cinta ke banyak tempat, nggak boleh. Istri itu butuh cintamu. Itu jadi objek cintamu. Dan ternyata banyak orang-orang yang salah dan sudah terlanjur mengambil keputusan. Saya bilang salah. Karena Alkitab nggak pernah berbicara soal itu. Ya, saya berharap Anda mulai ngerti sekarang apa yang saya sampaikan ini dampaknya panjang dan besar ya. Kalau Anda ngerti, dampaknya panjang dan besar. Segala sesuatu bisa berubah karena ini Tuhan punya planning keluarga itu seperti ini. Keluarga itu adalah dibuat menjadi Allah-Allah kecil di dunianya sendiri-sendiri. Ini yang Tuhan mau. Supaya melalui kehidupan Anda, ingat ya, yang namanya Tuhan itu dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Berarti dia harus menjadi pelaku sign and wonder. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu agape-nya itu penuh. Nah ini seringkali kita kehabisan. Kalau kehabisan ya tinggal minta aja. Tuhan, aku kehabisan agape, aku minta agapemu, aku terima agapemu. Ya. Nah, seperti itulah. Oke, saya berharap Anda bisa memahami. Kalau belum jelas, kalau mau tanya silahkan. Oke, Bu Esther Wong mau bertanya kah? Pak Obed itu yang tulisan itu perempuan sama laki itu bisa, itu saya mau foto. Oh, nanti saya fotoin, saya kirim ya. Iya, nanti itu karena kan rekodnya itu kan tidak ada tulisannya. Kalau gitu sekolah dulu dah, sekolah teologi dulu. Nanti disuruh jadi pendeta tidak ada potongan. Bukan menjadi pendeta, menjadi penasehatnya pendeta. Tambah terlalu tinggi itu nggak bisa. It's okay, bisa lah, semuanya bisa. Enggak, ya itu tolong itu. Jadi kalau kita dengarkan rekodnya kan bisa lihat tulisannya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Apalagi, siapa lagi? Oke, kalau enggak ada, saya akan berdoa ya. Yuk, terima kasih Tuhan. Kenapa? Yani? Iya, sorry Pak. Yang dimaksud dengan dimandikan air dan firman. Iya, mandikan air dan firman. Air itu maksudnya dibaptis, Pak. Begini. Tatkala Anda tatkala Anda bernubuat, apa yang Anda katakan? Apa yang sesuai dengan keinginan hatimu sendiri? Atau Anda firman yang Anda lepaskan? Iya. Iya itu apa? Yang saya ucapkan, yang keluar dari yang kamu ucapkan itu keinginan hatimu atau kamu memperkatakan firman? Ya, mengatakan dengan firman. Iya, firman itu yang kamu katakan. Dan waktu firman tadi kamu katakan, ya, itu bukan cuma firman doang, ya kan? Jadi kadang-kadang tatkala nggak cocok gitu ya, oh suaminya begini, firmannya begini, ya kan? Nah, Anda harus
minta supaya memori suami ini dibersihkan dengan air hidup. Ya. Jadi air hidup itu boleh kita minta. Itu bisa dipakai untuk mendoakan orang yang sakit, ya. Tatkala sakit kanker, Anda bisa minta air hidup juga. Tuhan, aku minta air hidup membersihkan hatinya. Ya, karena hatinya ini banyak kotoran, jadi harus dibasuh dengan air hidup itu. Kemudian Anda memperkatakan firman lagi, bahwa Tuhan, dia sudah dibaptis, bahwa roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada pada dia. Nah, ini Anda sedang menerapkan firman-firman itu masuk ke dalam orang yang Anda doakan itu, suami. Ya, seperti itu. Air sama, air kehidupan. Ya, bisa kita perkatakan. Bukan air benar kamu siram ke suami, waduh, itu bisa perang dunia nanti. Ya. Oke? Ya, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada? Ahmed, kalau dari debu, Adam dari debu, terus apa namanya, istri dari tulang, maknanya apa ya Pak Ahmed? Jadi kata debu tanah itu bahasa lainnya lempung. Lempung itu tanah liat. Nah, kemudian istri dibentuk dari tulang rusuk. Ya, walaupun tulang rusuk itu juga asalnya juga dari lempung, tapi yang lempung atau tanah liat yang sudah dikasih nafasnya Tuhan. Ya. Nah, kemudian firman ini berkata, kenapa kok perempuan dijadikan penolong? Iya, karena bahan bakunya beda. Yang satu tanah liat, yang satu tulang. Jadi, maka kenapa istri dijadikan penolong begitu? Cukup jelaskah? Oke. Ya, kalau sudah, ya. Yuk, saya akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah Aku bagikan kepada murid-murid-Mu yang ada di Melbourne dan ada yang di Brisbane. Tuhan, meteraikan kebenaran itu di dalam roh mereka, supaya firman ini masuk ke dalam roh mereka dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Dan aku percaya Tuhanku, mulai hari ini ada pemahaman yang baru untuk anak-anak-Mu ini. Dan aku berdoa supaya mereka boleh mewujudkan di mana Yod dan He itu dipakukan dengan paku Vav. Dan mereka adalah menjadi Yehova di muka bumi ini. Seperti yang Kau telah pernah katakan kepada Musa, bahwa Musa adalah Allah bagi Firaun. Tuhan, aku tahu, lengkapi terus jemaat-Mu ini dengan banyak hal. Urapan-urapan menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Lengkapi mereka dengan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan lengkapi mereka dengan doa-doa yang berdampak. Aku percaya Tuhan, revival ini harus dimulai. Dan biarlah mereka boleh menjadi revivalist dengan doa-doa. Revivalist dengan sign, wonder, and miracle. Dengan pewahyuan, hikmat, dan pengertian. Dan aku percaya Tuhan, melalui kehidupan mereka, mereka dapat merubah situasi kondisi di sekeliling mereka masing-masing. Dan aku percaya Engkau memeteraikannya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk kami, dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Oke, terima kasih untuk Bu Estiko, untuk Joni. Oke, siapa lagi? 2 lagi boleh. Oke, untuk Fanny. Oke. Silakan 1 lagi yuk, baru kita mulai. Ya, terima kasih. Yuk kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan.
tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur, Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. karena firman-Mu berkata, Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, Oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. aku sudah sembuh. sudah sembuh. Penyakit-penyakit di seluruh tubuhku Penyakit-penyakit di seluruh tubuhku sudah diambil oleh Yesus, sudah diambil oleh Yesus. ditanggung di tubuh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku dan kegagalanku Kesengsaraan dan kegagalanku sudah diambil oleh Yesus, sudah diambil Yesus. ditanggung di tubuh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Nasib burukku juga sudah diambil. Nasib burukku juga sudah diambil. Jalan buntu yang menghadang aku juga sudah diambil. Jalan buntu yang menghadang juga sudah diambil. Aku percaya. Aku percaya. Aku terima sekarang Aku terima sekarang korban tubuh Yesus korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pak Obed, Yo, ini ada ini nih, apa tuh, body of Christ, iya, ditempelin bodinya di sini Oh, sama iya. wainnya. iya, Jadi nggak pisah, jadi satu. oke. Mari kita perkatakan lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Terima Terima kasih kasih Tuhan Tuhan untuk untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. yang keluar dari sekujur tubuhmu. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menebus aku dari darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang Aku terima sekarang darah Yesus darah Yesus yang sudah membebaskan aku. yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku Engkau memberikan dari kepadaku hidup kekal. hidup kekal. Di dalam hidup kekal Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan, tidak dikuasai penyakit-penyakit, tidak ada dikuasai penyakit-penyakit, tidak dikuasai masalah-masalah. tidak dikuasai masalah-masalah. Andai kata ada masalah, Andai kata ada masalah, jalan keluar sudah diberikan oleh Yesus kepadaku. jalan keluar sudah diberikan kepadaku. Yesus kepadaku. Aku percaya. Aku percaya. Posisiku sekarang, Posisiku sekarang. aku di dalam Yesus Aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. semuanya akan diberikan. Sekarang aku mengambil darah Yesus, Sekarang aku ambil darah Yesus, aku taruh pada tubuhku, aku taruh pada tubuhku, seluruh tubuhku
seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. dari murka Tuhan. Aku pasti dibebaskan Aku pasti dibebaskan dari kegagalan. dari kegagalan. Aku pasti diselamatkan Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. dari murka Tuhan. Inilah imanku. Inilah imanku. Terjadilah dalam hidupku. Terjadilah dalam hidupku. Oke, sekarang khusus Joni, aku mengambil darah Yesus. Aku mengambil darah Yesus. Aku oleskan di leher kananku. Aku oleskan di leher kanan. Di leher kanan. Darah Yesus sudah membenarkan leher kananku. Darah Yesus sudah membenarkan leher kanan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 28 Firman Tuhan di dalam Ulangan ayat 27. ayat 27. Tumor kanker adalah kutuk. Tumor kanker adalah kutuk. Sekarang ada darah Yesus di leher kananku. Sekarang ada darah Yesus di leher kananku. Maka tumor dan kutuk tidak bisa tinggal di leher kananku. Maka tumor dan kutuk tidak bisa tinggal di leher kananku. Bahkan di seluruh tubuhku. Bahkan di seluruh tubuhku. Tuhan, ini adalah imanku. Tuhan, ini adalah imanku. Pembenaran sudah Tuhan lakukan. Pembenaran sudah Tuhan lakukan. Dan aku percaya. Tumor dan kanker tidak bisa hidup. Tumor dan kanker tidak bisa hidup. Di tubuhku. Khususnya di leher kananku. Aku percaya. Firman Tuhan ini tidak bisa dibatalkan. Demi nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terjadi. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Terima kasih. Selamat malam. God bless you all. Oke, praise the Lord.